Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santa Permata Devi. NIM saya 20040114035 dari kelas 2020B. Dosen pengampu Bapak Ludovicus Bomans Wado. Jadi video ini bertujuan untuk melengkapi tugas di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tugas ini mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus. Materi yang saya pilih adalah tentang identitas nasional. Topik yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Jadi sekarang kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, yaitu identitas yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri, dan yang kedua nasional, yaitu kebangsaan. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri. Apabila bangsa Indonesia tidak memiliki identitas, maka bangsa lain tidak akan mengenalinya. Jadi, jika bangsa Indonesia memiliki identitas, pasti bangsa lain akan mudah mengenalinya. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara Indonesia. Identitas nasional sebagai jati diri bangsa terdapat dalam salah satu buku karya Sudarsono 2020 yang berjudul Karakter Building, yaitu membangun watak. Konsep identitas yang dimaknai sebagai tanda diri kita. Sudarsono menyatakan, jati diri adalah siapa Anda sesungguhnya. Jati diri ini akan menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar sebagai pedomannya. Ideologi dan konstitusi negara adalah Pancasila dan UUD 1945. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan identitas nasional yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol layaknya bendera dan lambang lainnya. Menurut Hartono Hadi 2002, jati diri mencakup 3 unsur. Pertama, kepribadian, kedua, identitas, dan ketiga, keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa dimaknai sebagai kepribadian yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud sebagai satu kesatuan. Lanjut ke topik kedua, menggali sumber historis sosiologis politik tentang identitas nasional Indonesia. Sebelum membahas tentang historis sosiologis politik tentang identitas nasional Indonesia, kita akan membahas 2 jenis identitas. Yang pertama, identitas primer, yaitu identitas yang terwujud dalam bentuk budaya yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan menjadi identitas bangsa. Yang kedua, identitas sekunder, yaitu identitas yang dibentuk dan direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama secara historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 sebagai masa kebangkitan nasional. Dalam Kongres Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Andes Rajiman Widjoningrat, kongres ini memberikan semangat bagi bangsa Indonesia untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. Pada Kongres Kebudayaan pertama dilakukan pada tanggal 5-7 Juli 1918 di Solo.
Kongres Kebudayaan Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938 terjadi di Solo setelah proklamasi kemerdekaan. Kongres Kebudayaan dilakukan di Magelang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2003. Kongres Pemuda II dilakukan di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Jadi, jauh sebelum memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer. Identitas kebangsaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dikatakan relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan. Maka Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Secara sosiologis, identitas nasional lebih terbentuk dan dalam proses interaksi komunikasi dan lingkungan budaya. Identitas pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui hubungan kegiatan interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, dan antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka akan mudah dikenali dari atributnya. Perbedaan antar individu dapat diidentifikasi dari dua aspek. Yang pertama, aspek fisik seperti tinggi atau berat badan, bentuk wajah, kulit warna, dan bentuk rambut. Yang kedua, aspek psikis seperti kebiasaan, hobi, semangat, karakter, dan sikap. Identitas individual dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaannya, identitas etnis termasuk identitas diri yang sangat penting, karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Identitas nasional Indonesia dapat menjadi pencari atau membangun jati diri bangsa, yaitu bendera sang merah putih sebagai bendera Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional telah diatur di Undang-Undang Dasar. 4 identitas nasional seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai pasal 24. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pasal 25 sampai pasal 45. 3. Lambang negara Garuda Pancasila diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pasal 46 sampai pasal 57. 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pasal 58 sampai pasal 64. 5. 9. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keenam, dasar filsafat negara Pancasila berfungsi sebagai dasar negara ideologi bangsa. Filsafat negara pandangan hidup bangsa dan way of life. Pancasila telah menjadi kekuasaan Indonesia. Artinya Pancasila menjadi pendiri bangsa Indonesia. Siapapun yang mengaku sebagai warga negara Indonesia harus punya pemahaman, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Dari pembahasan tentang konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, lalu apa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Contohnya, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, dan kepedulian. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti mencontek, tidak disiplin, dan tidak jujur. Ketiga, ketika rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar.
Keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang bangsa sendiri. Masalah yang dihadapi saat ini, Pancasila sulit dan tidak digunakan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia. Karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Adanya liberalisme politik, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik. Liberalisme politik terjadi pada awal reformasi, yaitu pasca pemerintah Orde Baru. Pada saat itu, Presiden B.J. Habibie menghapus ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan. Untuk itu, bagaimana cara kita untuk menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional? Ya, rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara pada era reformasi ini berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan. Bersama luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Perlu diperhatikan, apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, dia tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah ada di negaranya sendiri. Hal ini perlu adanya upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar prestasi yang didapat murni dari bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa asing. Kita harus lebih bisa menghargai dan mencintai produk dalam negeri, bukan produk asing. Ya, jadi nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila, sehingga semua masalah akan terjawab apabila negara Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Permasalahan di Indonesia bisa teratasi jika bangsanya sendiri bisa memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik dan beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Warga negara baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang baik, tetapi juga menjadi warga negara yang cerdas, to be smart and good.